Saya waktu di Mesir, Mas, waktu saya datang ke guru saya, sebelum saya menentukan siapa mursyid saya, ada satu panduan, ada ungkapan yang begitu populer di kalangan ulama tasawuf, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang gak punya guru, gurunya itu setan. Dan sekarang banyak orang yang gurunya setan itu. Banyak. Harus ada guru. Tapi ada tawaran, ada solusi maksudnya. Kalau gak punya guru gimana? Al-ikthar minas salah wassalam ala nabi syaikhu man la syaikha lahu. Banyak membaca sholawat kepada Nabi itu bisa menjadi guru spiritual tersembunyi bagi orang-orang yang gak punya guru. Banyakin baca sholawat sama Nabi. Supaya apa? Nabi itu gak meninggal, gak mati dengan rohnya. Nabi itu ada di hadapan kita. Sholat kita kalau baca tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kaful mukhatab wa yadul ala anahu hadir. Kaful mukhatab dalam bahasa Arab menunjukkan kepada mukhatab yang hadir, bukan yang gaib. Kalau gaib itu alaihi. Alaihi. Kita dalam surah dibacakan alaihi atau alaika. Alaika ayuhan nabi. Nabi itu hadir bersama umatnya di saat kita butuh panduan, di saat kita tenggelam dalam kebingungan, datang ke Nabi sebagai perantara kita menuju Allah. Bukan menyembah Nabi ya. Bukan menyembah Nabi, datang ke Nabi sebagai perantara kita menuju Allah. Makanya banyak ulama menyebutkan sholawat kepada Nabi itu kalau diperbanyak bisa menjadi guru, sekali yufarrijul kurub, bisa menghilangkan kesulitan. Yang dililit utang, suami-suami ibu yang terjebak dalam judi online atau apalah itu namanya. Coba tobat itu pertama-tama banyak sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an menyebutkan walau annahum idzalamu anfusahum dzakarullah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri itu datang kepadamu, wahai Muhammad, datang kepadamu, datang ke Nabi. Nabi gak ada di Madinah, Nabi gak ada di Madinah, rohnya ada sama kita. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bertawassul kita dengan Nabi. Kalau kita bertawassul dengan Nabi, apa jawaban Al-Qur'an? Fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasul. Anda beristighfar, setelah itu Nabi membacakan istighfar, memohonkan ampunan untuk Anda. Apa jawabannya? Musyrik? Enggak. Lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak musyrik, gak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad itu. Sama aja Pak dengan kita datang ke Kiai, Pak Kiai tolong doain saya, Bu tolong doain aku udah terpepet begini. Nabi Muhammad itu orang tua kita spiritual. Ana minkum bimanzilatil walid liwaladi. Hadis Nabi itu, aku ini bagi kalian seperti ayah liwaladi, dengan anaknya. Anak itu kalau dalam keadaan susah balik sama ayahnya. Ayah biologis kita adanya di rumah, ayah spiritual kita ada senantiasa menyertai kita, cuman kitanya aja yang lalai. Kenapa hari ini Muhammadiyah identik tidak bertasawuf? Itu aneh. Buya Hamka punya buku tasawuf gak? Buya Hamka itu NU, Tarbiyah Islamiyah atau Muhammadiyah? Kenapa hari ini Muhammadiyah identik tidak bertasawuf? Itu aneh. Kok hari ini Muhammadiyah identik suka ngejek orang bertasawuf? Itu aneh. Harus dikembalikan ke khitohnya. Buya Hamka nulis tasawuf modern, lembaga hidup. Itu lembaga hidup, falsafah hidup, isinya tasawuf. Beliau rutin mengisi kolom tasawuf di dulu majalah Panji. Buya siapa? Buya Hamka itu Bapak Ibu, ayahnya yang bawa Muhammadiyah ke bersama Syekh Jamil Jauh dan beberapa orang, Abdullah Ahmad. Tapi Syekh Jamil Jauh keluar. Apa kata beliau? Kayaknya kita salah kamar. Ayah Buya Hamka kemudian juga tidak aktif, tapi murid-muridnya aktif di Padang Panjang. Saya akan cek sejarahnya. Ayah Buya Hamka itu bertasawuf Bapak Ibu, dan memegang beberapa sanad tarekat sufi. Pendiri Muhammadiyah, siapa nama pendiri Muhammadiyah? Nah, Ahmad Dahlan, nama kecilnya Muhammad Darwish. Syekh Muhammad Darwish atau Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan itu sebelum ke Mekah belajar ke mursyid tarekat Syaziliyah, Thariqah Sufi, Syekh Soleh Darat. Ya, Syekh Soleh Darat.
Buya Hamka punya ayah dan punya kakek, punya inyek. Inyeknya namanya Tuanku Kisai Amrullah. Syekh Amrullah itu kawan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang namanya disebut di pesantren sebelah. Kita nggak tahu manhajnya sama nggak dengan Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib itu bukan Wahabi, Bapak Ibu. Syekh Ahmad Khatib itu bukan Salafi. Syekh Ahmad Khatib itu akidahnya Asy'ariyah seperti pendiri NU dan Muhammadiyah. Dan beliau di semua kitabnya, hampir semua, memulai dan menutup kitabnya dengan bertawassul. Kritik beliau terhadap bab pusaka tinggi, pusaka rendah itu bijahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertawassul dengan tuah Nabi Muhammad, ya Allah, maka kabulkan doa kami. Itu orang Wahabi, itu ahlu sunnah bermazhab. Ya, karena ulama mazhab tidak memandang tawassul bab aqidah, itu cuma kaifiat berdoa. Jadi image tentang Syekh Ahmad Khatib yang aslinya dengan yang dibawa bayangi orang hari ini tuh lain, Bapak Ibu. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu, kami ada sanad tarekat khalwatiyah jalur Syekh Ahmad Khatib Minangkabau.